Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Dinda Salsyabila dengan NPM 2021-5520-1083. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu membandingkan efektif klasifikasi dengan 5 metode. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan dulu masing-masing penjelasan dari 5 metode tersebut. Yang pertama ini adalah metode klasifikasi 1, yaitu Knowledge Neighbors atau KNN. Prinsip dasar dari KNN ini adalah mengklasifikasikan data baru berdasarkan data terdekat yang sudah dikategorikan. Terus dia memiliki keuntungan itu mudah dipahami dan diterapkan. Kekurangannya itu performa bisa menurun ketika data besar dan kompleks. Contohnya itu mengklasifikasikan jenis hewan peliharaan berdasarkan gambar, kucing atau anjing. Metode kedua itu adalah Naive Bayes. Ini adalah teori probabilitas. Naive Bayes ini menggunakan teorema Bayes untuk menghitung probabilitas suatu data baru termasuk dalam kategori tertentu. Asumsi independensinya itu bahwa variabel-variabel dalam data saling independen. Contohnya itu mengklasifikasikan email sebagai spam atau tidak spam berdasarkan kata-kata di dalamnya. Metode yang ketiga adalah decision tree atau pembuatan pohon. Decision tree ini membangun pohon keputusan berdasarkan data dengan setiap node diwakili atribut dan cabang mewakili aturan. Lalu, data baru diklasifikasikan berdasarkan lintasan yang diambil oleh pohon keputusan. Kelebihannya itu dia mudah dipahami dan diinterpresentasikan, dan kekurangannya itu adalah rentan terhadap overfitting. Dan yang ketiga adalah metode klasifikasi Super Vector Machine atau SVM. SVM ini adalah pemisah optimal yang menemukan batas optimal yang memisahkan data dari kelas yang berbeda. Batas optimal ini disebut hyperplane. Contohnya itu mengklasifikasikan gambar menjadi objek yang berbeda seperti mobil, manusia, dan hewan. Dan yang kelima adalah metode klasifikasi neural networks. Seperti kita bisa lihat di sini gambarnya. Neural networks ini atau arsitektur jaringan terdiri dari lapis-lapisan neuron yang saling terhubung. Jaringan dilatih dengan menyesuaikan bobot dan bias koneksi antar neuron dan klasifikasi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan perbandingan efektivitas dari kelima metode tersebut. Dari metode KNN sendiri, keuntungannya adalah mudah dipahami dan diterapkan, dan kekurangannya performa bisa menurun dengan data yang besar dan kompleks. Metode Naive Bayes ini adalah cepat dan efisien untuk data besar. Kekurangannya asumsi independensi variabel. Dan metode decision tree sendiri itu keuntungannya dia mudah diinterpresentasikan dan dipahami, dan kekurangannya itu rentan terhadap overfitting. Di metode SVM sendiri memiliki keuntungan efektif untuk data kompleks dan non-linear. Kekurangannya itu membutuhkan penyesuaian parameter. Lalu kita masuk di neural networks, itu keuntungannya sangat kuat dan dapat mempelajari pola yang kompleks. Kekurangannya itu membutuhkan data pelatihan yang besar dan waktu pelatihan yang lama. Baik, kita masuk di kesimpulannya, yaitu pilihan metode klasifikasi yang tepat tergantung pada karakteristik data tersebut, kebutuhan analisis, dan sumber daya yang tersedia. Untuk data sederhana, KNN atau decision tree bisa menjadi pilihan yang baik jika kita ingin memerlukan kebutuhan analisis. Untuk data kompleks dan besar, SVM atau neural networks bisa menjadi pilihan yang lebih efektif. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke codingannya. Di sini saya menggunakan VS Code Studio dan menggunakan HTML.
Di sini saya sudah memasukkan kelima metodenya dan akurasi dari masing-masing metode. Langsung saja kita jalankan. Nah, jadi ini adalah penampakannya. Di sini saya telah membandingkan efektivitas klasifikasi dari kelima metode tersebut. Di sini dengan metode KNN ini akurasinya 0,85, precisionnya 0,82, recall-nya 0,88, dan F1 core itu 0,85. Yang metode decision tree itu akurasinya 0,78, precisionnya 0,75, recall-nya 0,80, dan F1 core-nya 0,7. Di random forest ada akurasinya 0,92, precisionnya 0,90, recall-nya 0,94, dan F1 core-nya itu 0,92. Dan support vektor mesinnya itu memiliki akurasi 0,88, precisionnya 0,85, recall-nya 0,90, dan F1 core-nya itu 0,88. Dan yang terakhir ini adalah metode naive Bayes yang memiliki akurasi 0,70, precisionnya 0,65, recall-nya 0,75, dan F1 core-nya 0,70. Sekian presentasi hasil kerja saya. Apabila terdapat kesalahan kata dan cara penyelesaian mohon dimaafkan. Terima kasih.